Hai, happiest people, balik lagi. Di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin kita bisa jadi lebih bijak dari sebelumnya. Apalagi di sini yang selalu ngerasa kalau kalian dapat gaji atau pendapatan gitu ya, kalau yang misalnya nggak kerja kantoran, itu tuh kayak gajinya numpang lewat aja gitu. Jadi kayak uangnya itu tiba-tiba menguap. Pernah gak sih ngerasa yang kayak gitu? Intinya di video kali ini aku mau ngingetin lagi kalau jangan kerja hanya untuk menunggu gajian. Kenapa? Karena waktu kita tuh kayak terlalu berharga gak sih hanya untuk menunggu tanggal gajian datang kayak gitu. Kalau misalnya sekarang teman-teman di sini yang dengerin Ina ngoceh di sini terus ngerasa kayak kalian adalah bagian orang yang kayak bener-bener cuma nungguin momen gajian selama ini, coba kalian lihat lagi pekerjaan kalian. Barangkali kalian benar-benar belum merasa itu adalah yang kalian cari selama ini. Jadi sekali lagi jangan mau capek-capek hanya untuk nunggu waktu kalian gajian aja ya. Nikmatin hidup kalian, karena kalian berhak untuk ngedapetin itu. Banyak yang bilang kalau kita misalnya ngomongin perihal pendapatan nih, banyak banget sih yang udah bilang kayak gini ya. Bahkan di video sebelumnya juga udah pernah kita bahas kalau memang pendapatan itu berbanding lurus dengan kebutuhan. Ya, kalau kita misalnya ngomongin perihal yang kayak gini nih, ada yang setuju, ada yang gak setuju, dan itu kayak it depends on you gitu, mau pilih masuk tim yang mana. Tapi apakah itu benar gitu? Coba lihat lagi deh di video sebelumnya, itu pernah kita ulas dengan detail dan mendalam. Tapi di hari ini aku kayak lebih bakal ngasih tahu gimana caranya kita lebih bijak lagi menggunakan uang kita dan memberikan kayak gambaran proporsional yang jelas dari uang yang kita punya gitu. Jadi kita bakal ngebagi-bagi itu ke hal-hal yang benar-benar bakal bikin uang kita tuh jadi produktif dan kita terhindar dari yang namanya hedon dan konsumtif. Kita belajar sama-sama ya, karena ketika aku udah tahu hal ini tuh kayak rasanya ada guilty gitu sama diri sendiri. Aduh, selama ini kayak kerja itu hasilnya apa gitu. Kita pernah gak sih nanyain itu, adakah barang berharga yang udah kita punya yang itu benar-benar berharga karena itu hasil dari kerja keras atau jerih payah kita? Atau coba cek angka tabungan kita sekarang apakah sudah sesuai dengan waktu kita bekerja, terus lama kita bekerja, seberapa besar energi dan mood yang kita atur untuk bekerja gitu. Apakah itu udah sesuai? Kalau sekarang bahkan kita nggak punya barang berharga apapun dan nggak punya tabungan yang besar, berarti ada yang salah nih sama cara kita untuk mengelola pendapatan kita selama ini. Kalau kita kaitin sama kayak self happiness gitu ya, atau kepuasan diri, kayak emang nggak boleh kalau misalnya kita tuh punya pendapatan terus kita kayak membelikan sesuatu dan men-treat diri kita sendiri ya semata-mata hanya untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Emang nggak boleh kayak gitu? Enggak, itu boleh-boleh aja, bahkan itu harus untuk dilakukan. Yang salah adalah ketika kita kayak over budget atau bahkan kita nggak punya budget, jadi kita kayak menghabiskan banyak uang di situ gitu karena kita belum tahu cara memanajemen uang kita sendiri. Ini tuh banyak banget jadi permasalahan atau problematika bagi yang baru-baru kerja karena sebelumnya belum terbiasa gitu untuk memanage keuangan. Sebelumnya kayak ya udah kita terima uang dari orang tua dan ngerasa kita bisa belanja ini tuh kapan aja, untuk apa aja, karena kalaupun habis tinggal minta lagi gitu. Tapi semenjak kita bekerja, kita tentunya nggak pingin kan buat nerus-nerusan kalau habis nelpon orang tua gitu. Nanti kalau orang tua nanya, uang kerja kamu selama ini kemana gitu kan, berabe juga. Nah, so teman-teman, kita harus punya yang namanya perencanaan bulanan untuk keuangan. Jadi uangnya nggak cuma menguap atau sekedar lewat aja. Kalau kalian yang udah expert dan udah tahu perihal perencanaan uang bulanan, mungkin langsung aja bisa skip video ini dan nonton video berikutnya. Tapi untuk yang benar-benar belum tahu sebenarnya gimana sih cara mengelola keuangan, ini kayak lebih ke personal finance ya. Jadi silahkan kalian nonton video ini sampai akhir, jangan di skip.
Kalau kita buat anggaran itu juga harus realistis, nggak mesti yang kayak terlalu membatasi diri atau misalnya terlalu pelit sama diri sendiri. Kenapa harus realistis? Misal nih, gaji per bulan kalian itu minimal 5 juta gitu ya. Terus kamu alokasiin sekitar 5% untuk biaya bersenang-senang misalnya, kayak gitu. Sekarang kita asumsikan 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Terus 5% dari 5 juta itu adalah 250.000. 250.000 dibagi 4 minggu itu berarti sekitar 62.500. So, sekarang kalau kita kaitkan ini ke realistis tadi, apakah realistis ketika setiap minggu kita misalnya jalan ke mall dan kita bisa happy dengan uang 62.500? Tentu enggak kan? Jadi pikirin lagi apa sih sebenarnya yang bisa benar-benar bikin kalian happy, dan dana bersenang-senang tadi itu dipakai benar-benar kayak untuk bikin kalian happy gitu, apresiasi diri yang tadi, dan tentunya harus realistis. Berapa persennya nanti kita pelajarin di sini juga ya di video ini. Oke. Dana bersenang-senang itu bukan cuma untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ada juga beberapa literasi yang bilang kalau dana bersenang-senang itu termasuk kayak budget yang kita keluarkan untuk bikin teman-teman kita happy. Misal ada yang ulang tahun terus kita mau kasih kado, terus ada juga yang misalnya menikah nih teman kita dan pastinya kita bakal ngamplopin atau misalnya beliin kado pernikahan gitu. Atau belum lagi ngasih ponakan atau misalnya ngasih temen hadiah-hadiah kecil kayak gitu, atau ngisiin orang tua pulsa. Itu salah satu yang bisa dibilang dana untuk senang-senang nih, karena itu bikin orang senang, bikin kita senang. Nah, ternyata kita tuh bisa mulai dari sekarang untuk mengatur proporsi uang bulanan kita tuh mau dibawa kemana aja ini. Oke, ini dia proporsi untuk kamu yang mau belajar mengatur pendapatan atau uang bulanan kamu nih, mau diarahin kemana ya. Mulai sekarang, mulai saat ini. Jadi kita bagi menjadi 3. Pertama itu adalah bagaimana kalian mengalokasikan uang bulanan untuk keperluan primer atau keperluan operasional sehari-harinya. Dimana untuk pembagian pertama yaitu operasional, dana operasional ini bisa kamu alokasikan sekitar 50% dari pendapatan kamu tiap bulannya. Apa aja sih yang termasuk dengan dana operasional? Ini tuh bersifat primer ya, jadi bener-bener kebutuhan primer, kebutuhan utama kita kayak gitu. Yang termasuk di dana ini adalah kayak yang itu berkaitan sama tempat tinggal atau kos-kosan atau kontrakan kalian, terus listrik, biaya makan, terus biaya perabotan mandi, terus biaya makeup kalau misal kalian membutuhkan makeup untuk yang cewek, transportasi, terus ada juga pulsa atau bahkan membayar wifi, dan kayak tagihan-tagihan atau cicilan-cicilan yang itu bersifat non-konsumtif, misalnya KPR untuk yang sekarang lagi kredit rumah, dan misalnya cicilan mobil kayak gitu. Itu kan sifatnya non-konsumtif tuh. Oh ya, bahkan zakat dan sedekah juga masuk ke sini loh. Jadi kalian sekarang tuh bisa banget mulai untuk mengalokasikan beberapa uang dari penghasilan untuk masuk ke dana operasional untuk kegiatan zakat dan sedekah. Terus yang kedua adalah ada yang namanya dana untuk tabungan dan investasi. Ini kalian bisa alokasikan 20% dari pendapatan atau gaji kalian tiap bulannya. Kita breakdown lagi, 20%-nya itu untuk apa ya? Jadi ada yang namanya tabungan dana darurat, terus ada juga yang namanya tabungan rutin, terus yang ketiga ada yang namanya investasi. Ada yang bilang kalau nabung sama investasi itu nggak bisa barengan. Nah, di sini aku menyarankan kalian untuk melakukan tabungan dulu terlebih dahulu, apalagi tabungan dana darurat. Idealnya, tabungan dana darurat itu kalian harus punya 6 kali dari dana operasional tiap bulannya. Jadi, ketika kalian sudah berhasil mengumpulkan tabungan dana darurat sebanyak 6 kali jumlah dari biaya operasional yang kalian keluarkan setiap bulannya, itu berarti kalian sudah bisa mulai untuk investasi kayak gitu. Perbedaan dari tabungan atau saving dengan investasi itu juga udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi kalian nonton aja ya di video sebelumnya. Nah, yang terakhir
Kita juga bisa alokasikan uang bulanan kita itu untuk biaya bersenang-senang. Jadi balance nih kehidupannya. Dan biaya bersenang-senang ini bisa kita alokasikan sekitar 30% dari pendapatan kita gitu. Nah, 30%-nya ini untuk apa gitu? Ini tuh untuk biaya kayak kebutuhan sekunder dan tersier. Kayak yang aku bilang tadi sempat di awal, misalnya untuk men-treat diri kita sendiri, terus misalnya untuk beli kado buat teman-teman kita yang lagi ulang tahun, atau misalnya kerabat dekat kita yang lagi merayakan hari ulang tahunnya. Terus bisa juga buat kayak amplop kawinan, karaoke, jalan-jalan, nongkrong. Ini tuh budgetnya udah masuk semua ke sini. Ini lumayan besar loh, 30%. Jangan sampai over budget ya. Ini lumayan besar banget karena 30% dari pendapatan kita tiap bulannya. Jadi jangan sampai over budget ya. Dibandingkan dengan investasi, ini udah kita alokasikan kayak 20% dibanding 30% gitu. Sedangkan 50%-nya tadi kita alokasikan untuk biaya operasional sehari-harinya kita tuh selama 1 bulan. Nah, ini tuh teman-teman, kalian mulai bisa terapin mulai sekarang. Jadi kayak mulai disiplin sama diri sendiri, jangan sampai over budget misalnya di salah satu ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman ngerasa ini tuh kayak masih terlalu susah dan belum terlalu proporsional sesuai dengan kebutuhan yang kalian punya saat ini, itu bisa banget diubah gitu. Misalnya operasional malah dikurangin atau malah dinaikin dan sisanya itu dibagi ke yang lain kayak gitu, ke yang tadi menabung dan investasi, atau kebutuhan yang ketiga, dana untuk bersenang-senang. Jadi itu dia, kalau mulai sekarang kita udah komit sama diri sendiri untuk pengeluaran kita kasih proporsi di setiap bulannya, itu kayak bakal oke banget sih ke depannya, karena kita bakal bisa lebih bijak gitu. Banyak kita tuh kadang hedon atau misalnya banyak ngeluarin duit itu secara nggak sadar gitu. Sekarang kalau kita sadar budget kita sisa sekian, pasti kita akan lebih mikir-mikir lagi. Ini sebenarnya kebutuhan yang benar-benar kita butuhin atau kayak cuma sekedar kayak keinginan sesaat aja gitu. Ini bakal ngebantuin kita untuk control ourselves buat jadi orang yang lebih bijak lagi sih dalam perihal keuangan. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya nanti kalian ada sisa nih, misalnya di biaya operasional, itu tuh jangan dihabisin, jangan dialokasiin ke dana senang-senang. Ya, kalau misalnya kalian ngerasa udah cukup ya senang-senangnya, itu bisa langsung dimasukin ke dana tabungan, dan itu bakal lebih keren lagi sih karena kalian udah bisa menghemat di biaya operasional. Dan kenapa enggak, jadi proporsi untuk menabung dan investasinya jadi jauh lebih tinggi. Oke, guys, itu dia yang bisa aku sharing di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita bareng-bareng, karena siapa lagi yang bakal mengatur diri kita sendiri dan hidup kita kalau bukan kita. Jadi yuk kita terus belajar bareng-bareng di sini untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Terus kita juga makin tahu kalau apa yang salah dan mana yang kurang tepat, mana yang harus diperbaiki dengan video-video yang ada di Happy Inspira ini. Thank you banget yang udah nontonin. Sampai jumpa di video-video berikutnya.